Halo teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang film Eropa. Kenapa sih film Eropa sering beda? Lebih sepi, lebih lambat, tapi justru bikin kita mikir lama setelah nonton. Nah, di video ini kita bakal bahas gaya estetika film Eropa yang unik banget. Dari segi visual, cerita, sampai makna di baliknya. Perché grignes? Perché mi piacciono le partes. E non mi piace nascondere. Non dice tu. Il non può fare gorro. Noi mica andiamo in guerra per vedere prendere panno. Noi ti hai nipoti davanti. E noi ne crepia come le mosche. E che via. E che ve. Vuoi che tornerà la guerra? Mica è segreto. Non essere triste che fa gli occhi brutti. Ciri khas visual dan narasi. Kalau kita lihat dari visual, film Eropa itu cenderung pakai warna yang natural dengan ton agak dingin. Nggak terlalu ramai, tapi justru terasa realistis. Komposisinya juga artistik banget, sering penuh simbol. Kameranya banyak yang statis atau gerak lambat, jadi penonton diajak menikmati setiap momen. Dari sisi cerita, alurnya nggak selalu lurus, kadang loncat-loncat, pacinya lambat, dan konflik lebih banyak terjadi di dalam diri karakter. Bahkan, endingnya sering terbuka, jadi penonton bebas menafsirkan sendiri. Karakter dalam film Eropa. Karakter di film Eropa itu jarang yang sempurna. Banyak yang anti-hero, punya sisi baik tapi juga banyak kekurangan. Mereka terasa realistis, manusiawi, dan biasanya punya konflik batin yang kuat. Jadi bukan sekedar cerita luar, tapi lebih ke perjalanan emosional. Adapun pengaruh budaya, sejarah, dan sosial, film Eropa sangat dipengaruhi oleh budaya lokal. Kita sering lihat bahasa sehari-hari, tradisi, dan kehidupan masyarakat yang autentik. Dari segi sejarah, terutama setelah Perang Dunia II, film jadi lebih gelap dan realistis. Banyak cerita tentang trauma perang, kemiskinan, dan kehidupan pasca konflik. Secara sosial, film Eropa juga sering jadi media kritik yang mengangkat isu seperti kesenjangan sosial, imigrasi, dan diskriminasi. Jadi, filmnya bukan cuma hiburan, tapi juga cerminan masyarakat. Ada gaya penyutradaraan dan teknik film. Di film Eropa, sutradara punya peran besar banget. Mereka biasanya punya gaya khas. Ini disebut auteur. Ceritanya sering personal dan filosofis, nggak selalu mengikuti aturan film Hollywood. Musiknya juga minim, lebih banyak pakai suara alami supaya terasa nyata. Dari segi editing juga sering pakai teknik seperti jump cut dan long take dengan tempo yang cenderung lambat. Sementara dari mise-en-scene, semuanya dibuat realistis. Lighting natural, lokasi asli, dan kostum yang sederhana. Tujuan estetika film Eropa. Tujuan utama film Eropa itu bukan hanya sekedar untuk menghibur. Pertama, realisme, yaitu menampilkan kehidupan apa adanya. Kedua, ada kritik sosial, yaitu menyuarakan isu masyarakat yang mengajak kita berpikir tentang hidup. Dan yang terakhir ada auteurisme. Auteurisme yaitu film sebagai ekspresi pribadi sutradara. Jadi itu semacam ekspresi jati diri seorang sutradara sebagai seniman. Bagaimana respon penontonnya? Kalau kita lihat dari penonton lokal di Eropa, mereka biasanya lebih nyambung dengan film-film ini. Kenapa? Karena konteks budaya, bahasa, dan sejarah yang ditampilkan itu dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya, isu tentang identitas, imigrasi, atau kesenjangan sosial itu bukan hal asing buat mereka. Jadi, ketika film mengangkat tema tersebut, penonton lokal bisa langsung relate secara emosional. Selain itu, penonton Eropa juga sudah terbiasa dengan gaya film yang lebih lambat dan realistis. Mereka nggak selalu mencari hiburan cepat, tapi juga refleksi. Film sering dianggap sebagai ruang untuk berpikir, bukan sekedar pelarian dari kenyataan. Nah,
Beda lagi dengan penonton global atau internasional. Di kalangan pecinta film, terutama yang suka film art house, film Eropa justru sangat dihargai. Bahkan sering jadi favorit di festival film karena dianggap punya kualitas artistik tinggi, berani bereksperimen, dan kaya makna. Banyak juga yang menikmati bagaimana film Eropa menghargai keheningan di saat film lain sibuk dengan dialog atau aksi. Film Eropa justru berani diam dan itu jadi kekuatan tersendiri. Tapi di sisi lain, untuk penonton umum yang terbiasa dengan film Hollywood, pengalaman ini juga bisa terasa cukup menantang. Karena ada yang merasa filmnya terlalu lambat, kurang jelas, atau bahkan gak terjadi apa-apa. Karena ekspektasi mereka biasanya adalah cerita yang cepat, penuh konflik eksternal, dan ending yang jelas. Jadi bisa dibilang respon penonton terhadap film Eropa itu sangat bergantung pada kebiasaan dan preferensi masing-masing. Semakin terbiasa dengan gaya film yang reflektif dan simbolik, biasanya semakin bisa menikmati film Eropa. Nah, apakah film Eropa ini bisa dipahami oleh semua orang? Bisa, tapi nggak selalu mudah. Karena film Eropa sering mengangkat tema universal seperti cinta, keluarga, dan pencarian jati diri. Jadi secara emosi tetap tidak dirasakan oleh siapa saja, dari budaya manapun. Selain itu, kekuatan visual juga membantu. Walaupun bahasanya berbeda, ekspresi, suasana, dan gambar yang kuat tetap bisa menyampaikan makna. Tapi di sisi lain, beberapa film sangat kental dengan budaya dan sejarah lokal. Jadi, tanpa memahami konteksnya, penonton bisa merasa sedikit bingung atau kurang nyambung. Tapi meski begitu, justru disitulah menariknya. Karena film Eropa bisa jadi jendela untuk melihat perspektif baru dan memahami kehidupan di budaya lain. Jadi mungkin butuh waktu untuk terbiasa, tapi pengalaman yang didapat juga jauh lebih dalam. Kalau kamu tipe orang yang suka mikir setelah nonton, mungkin film Eropa cocok banget buat kamu. Cukup sekian dari aku, terima kasih karena sudah menonton. Dadah.